Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mireng Midang Bareng Bang Hak. Sahabat-sahabatku yang istimewa, setiap orang memiliki impiannya masing-masing. Pertanyaannya, seberapa sulit sih kita kemudian menggapai impian itu? Tema pada malam hari ini kita akan bahas menggapai impian. Mungkinkah? Kita sambut saja motivator sekaligus tuan rumah Midang Bareng Bang Hak. Bang Hak. Iya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya, pada Mireng hari ini khususnya kepada pemirsa RCTV Langkapadane dan tamu-tamu Midang Bareng Bang Hak, semoga kita bisa mengambil inspirasi, edukasi dan solusi dari semua keadaan kehidupan kita pada masa saat ini. Prinsipnya impian itu adalah sesuatu yang akan kita capai, ya. Tetapi banyak orang yang mengurungkan karena melihat keadaannya hari ini. Itu yang menjadikan kita sulit menggapai impian. Impian itu ada di dalam imajinasi. Impian ada di dalam rasa. Jangan di alam logika. Kalau di alam logika itu sesuatu yang kita akan targetkan. Achievable ataukah tidak. Mampu kita bisa capai ataukah tidak. Tetapi impian berbeda. Impian mampu melampaui segala hal. Jadi dalam pepatah mengatakan gantunglah impian setinggi bintang Suroya. Artinya meskipun tinggi, kemudian jangan sampai kita mengukur keadaan diri. Bisa atau tidak saya menggapainya. Nanti kita akan bahas lebih dalam bagaimana impian itu sesuatu yang kita bisa capai. Meskipun kita nggak sampai ke bintang, paling tidak sampai kepada bulan. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak sanggup lagi menggapai impian gara-gara mengukur diri. So kata Imam Ali, pada diri kita ada zat yang tak terbatas, tetapi kita membatasi kemampuan kita. Itu yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Super sekali Bang Hak, ini ada pertanyaan nih Bang. Kita Ya. kadang sulit membedakan apa itu harapan, apa itu cita-cita, dan apa itu impian Bang. Ketiga hal ini kadang kita sulit membedakan. Apa itu Bang perbedaannya? Silahkan. Baik, betul sekali. Kita kadang-kadang sulit membedakan antara impian, cita-cita dan harapan. Kita bicara tentang cita-cita dulu nih. Bahwa cita-cita itu sering kita tanyakan kepada anak-anak kita. Cita-citamu mau jadi apa nanti? Cita-cita itu kadang-kadang tidak terukur, ya, dan belum tentu itu menjadi passion kita ke depan. Bisa jadi berubah, cita-cita begitu. Awalnya cita-citanya mau jadi pilot, ya, kemudian dia sekolah SMP, SMA, tiba-tiba harus masuk ke sekolah penerbangan dan ternyata sulit di situ. Lalu mengurungkan, aduh Bang kalau gitu saya susah masuk menjadi pilot, saya geser saja deh jadi supir bus misalnya. Cita-cita bisa berubah, tetapi kalau impian tidak ada toleransi karena dia gigih ingin mencapai impiannya. Nah sebelum kita masuk ke impian, kita garap dulu yang namanya harapan. Jadi cita-cita tadi bisa berubah ya Mas Taufik, tergantung situasi dan kondisi. Ketika dia tidak sampai kepada tujuannya maka dia bisa bergeser tujuannya. Itu cita-cita. Berbeda dengan harapan. Harapan itu kesesuaian antara yang dia lakukan dengan apa yang ingin dia capai. Contoh begini, hanya orang yang menanam padi berharap bisa panen. Setuju nggak? Ah gitu. Jadi kalau dia nggak nanam padi, mana mungkin bisa berharap panen. Jadi harapan itu kesesuaian antara yang dia kerjakan dengan tujuan yang mau dia capai. Kalau dia harapannya ingin lulus dengan nilai tinggi, maka yang dilakukan apa? Belajar yang rajin. Berarti harapan itu harus sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Nah berbeda dengan impian. Impian itu sesuatu yang mungkin dia nggak tahu harus berbuat apa hari ini, saat ini. Bedanya di situ. Impian itu dia melihat jauh kepada masa depannya. Oke, meskipun hari ini dia nggak tahu harus berbuat apa, harus mengerjakan apa, nggak masalah. Jadi kadang-kadang
Karena kita mengukur diri saat ini lalu mengurungkan impian, itu kesalahan fatal. Jadi impian itu jangan Anda ukur pada keadaan hari ini. Kalau harapan harus mengukur nggak dengan keadaan hari ini? Iya, kalau harapan harus mengukur apa yang sudah kita lakukan dengan tujuan kita. Kalau kita sudah menanak nasi dengan baik, maka Anda berharap nasinya matang, boleh. Itu namanya harapan. Tapi kalau impian, no. Anda tidak menanak nasi nggak masalah, tapi ingin impiannya makan enak gitu ya. Walaupun Anda tidak memasak nasi. Jadi impian itu sesuatu yang di luar jangkauan kita. Yang kita tidak tahu harus melakukan apa. Sebab ketika kita tidak tahu harus melakukan apa, selama impiannya itu dia baik, nih impiannya dia baik, maka lakukan saja. Nanti kebaikan yang akan menuntun jalannya. Nah kita kadang-kadang tidak paham tuh bahwa impian ini adalah bahasa Tuhan mentakdirkan kehidupan kita. Impian itu getaran jiwa yang tiba-tiba orang tuh ingin menggapai itu. Selama tujuannya baik, bertindak saja. Nanti Tuhan akan menunjukkan jalannya. Itu dia Mas Taufik. Istimewa sekali Bang Hak. Jadi impian itu bagaimana kemudian kita hari ini juga harus bisa mengejar, biarkan tangan-tangan Tuhan yang akan merealisasikannya gitu Bang ya. Setuju. Jangan kemana-mana, kita akan kembali, kita akan rehat dulu sejenak, tetap di Mireng Midang bareng Bang Hak. Jadi lebih baik.